Halo semuanya, jadi pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan satuan acara penyuluhan DBD pada kelompok besar. Pada video kemarin kami telah menjelaskan pada kelompok kecil, jadi pada video kali ini kami akan melakukan satuan acara penyuluhan DBD pada kelompok besar. Nama kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri yaitu Ferawati Mutiara Fadli, yang kedua Vivi Fitriani Mustafa, yang ketiga Istidora Alfiransai, dan yang keempat Lasmi Wahida. Jadi teman-teman, kami telah menyusun perencanaan praktik pada kelompok besar. Itu kami akan melakukan SAP pada kelompok besar, yaitu dengan topik demam berdarah dengue atau DBD. Hari tanggal yang akan kami laksanakan yaitu pada hari Rabu tanggal 3 November tahun 2021. Waktu pertemuan kami memaksimalkan waktu yaitu 30 menit. Tempat pada Balai RT 020, sasaran masyarakat setempat. Tujuan pertama yaitu TIU atau Tujuan Instruksional Umum. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat menjaga pola kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Yang kedua adalah TIK atau Tujuan Instruksional Khusus. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dilakukan, diharapkan masyarakat dapat yang pertama itu menjelaskan pengertian demam berdarah dengue, yang kedua menjelaskan penyebab demam berdarah dengue, yang ketiga menjelaskan ciri nyamuk Aedes aegypti, yang keempat menjelaskan cara penularan demam berdarah dengue, yang kelima menjelaskan gejala demam berdarah dengue, yang keenam menjelaskan pertolongan demam berdarah dengue, dan yang ketujuh adalah menjelaskan pencegahan demam berdarah. B. Subpokok bahasan. Pada subpokok bahasan ini terdapat 7 subpokok. Yang pertama itu pengertian demam berdarah dengue. Yang kedua, penyebab demam berdarah dengue. Yang ketiga, ciri nyamuk Aedes aegypti. Keempat, cara penularan demam berdarah dengue. Yang kelima, gejala demam berdarah dengue, dan yang keenam pertolongan demam berdarah dengue, serta yang ketujuh pencegahan demam berdarah dengue. Yang ketiga adalah pengorganisasian. Yang moderator terdiri dari saya sendiri yaitu Ferawati Mutiara Fadli, penyaji terdapat Vivi Fitriani Mustafa dan Istidora Alfiransai, serta observernya adalah Lasmi Wahida. Metode, kami menggunakan metode yang pertama itu ceramah. Kami langsung menceramai secara langsung pada masyarakat setempat, dan yang kedua adalah brainstorming. Yang ketiga adalah media. Kami menggunakan media yang pertama itu flipchart. Flipchart itu seperti lembar kosong dan itu akan kami menjelaskan ke depan masyarakat umum. Yang kedua itu leaflet. Leaflet itu brosur yang berisi gambar-gambar yang agar dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga itu adalah video. Kita bisa menyajikan video secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat menontonnya. Dan yang terakhir adalah PPT atau PowerPoint. Kita mengambil poin-poin penting dari materi yang akan kita sajikan kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan. Yang pertama, waktu pembukaan dibutuhkan 5 menit. Kegiatan penyajian, yang pertama memberikan salam, perkenalan, dan kontrak waktu. Yang kedua, menyampaikan tujuan penyuluhan. Yang ketiga, menyampaikan ruang lingkup materi yang akan disampaikan dan metode yang akan digunakan. Yang keempat, memotivasi peserta dengan menekankan pentingnya materi ini untuk dipahami. Kegiatan sasaran, menjawab salam, menyimak, dan memperhatikan penyaji. Yang kedua, penyajian, dibutuhkan waktu 10 menit. Kegiatan penyajian, yang pertama, menggali pengalaman yang berhubungan dengan demam berdarah. Yang kedua, menjelaskan pengertian demam berdarah, penyebab demam berdarah, ciri nyamuk Aedes aegypti, cara penularan demam berdarah, gejala demam berdarah, pertolongan demam berdarah, dan pencegahan demam berdarah. Kegiatan sasaran, yang pertama, mengungkapkan pengalaman yang berhubungan dengan demam berdarah. Yang kedua, mendengarkan dan memperhatikan. Yang ketiga, diskusi, dibutuhkan waktu 5 menit. Kegiatan penyajian, memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya dan mengungkapkan kesulitannya. Kegiatan sasaran, peserta aktif mengemukakan pendapat dan bertanya pada penyaji. Yang keempat, penutup, dibutuhkan waktu 5 menit. Kegiatan penyajian memberikan umpan balik atau cara merespon materi yang diberikan, menyimpulkan, dan memberi saran.
Yang kedua, menutup acara dengan mengucapkan salam. Kegiatan sasaran, memberi jawaban dan menjawab salam. Lalu selanjutnya kegiatan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi struktur, yaitu semua peserta hadir dalam kegiatan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan di Jalan Kelimutu RT 020, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah. Perorganisasian dilakukan pada hari sebelumnya, juga dilakukan persiapan pengetahuan dan membaca referensi yang didapat dari perkuliahan. Yang kedua, evaluasi proses. Peserta antusias terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dan tidak meninggalkan tempat sebelum acara berakhir. Yang ketiga, evaluasi hasil, yaitu peserta mengetahui tentang demam berdarah. Yang keempat, antisipasi masalah, yaitu bila peserta tidak aktif dalam kegiatan atau tidak ada pertanyaan, fasilitator dapat menstimulasi dengan cara berdialog atau berdiskusi dengan pemberi materi dalam membahas apa yang sudah diberikan. Pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh kelompok penyaji hendaknya dilakukan konfirmasi dengan anggota pengorganisasian lainnya. Selanjutnya, materi demam berdarah denggi. Yang pertama, definisi. Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi akut yang disertai sakit kepala, nyeri otot, sendi dan tulang, penurunan jumlah sel darah putih, dan ruam-ruam. Demam berdarah disebabkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. Pada keadaan yang lebih parah, bisa terjadi kegagalan sirkulasi darah dan penderita jatuh dalam keadaan syok akibat kebocoran plasma. Keadaan ini disebut dengue shock syndrome. Jelaskan tentang penyebab demam berdarah. Penyebab demam berdarah adalah virus dengue famili Flavivirdae dengan genusnya adalah Flavivirus. Virus ini mempunyai 4 serotipe yang dikenal dengan DN1, DN2, DN3, dan DN4. Selama ini, secara klinik mempunyai tingkatan manifestasi yang berbeda tergantung dari serotipe virus dengue. Morbiditas penyakit DBD menyebar di negara-negara tropis dan subtropis. Di setiap negara, penyakit DBD mempunyai manifestasi klinik yang berbeda. 3. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. 1. Loreng hitam putih pada seluruh tubuhnya. 2. Berbadan kecil. 3. Biasanya menggigit pada pagi dan sore hari. 4. Hidup di dalam dan sekitar rumah. 5. Senang hingga pada pakaian yang digantung di kamar. 6. Jentik nyamuk berperan aktif dalam air. 7. Posisi jentik tegak lurus dengan permukaan air. 8. Gerakan jentik naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas. 9. Perkembang biak dalam tempat penampungan air bersih di dalam atau sekitar rumah. 4. Cara penularannya. 1. DHEF hanya dapat diturunkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina yang tersebar luas di rumah-rumah dan tempat-tempat umum atau sekolah, pasar, terminal, warung. 2. Nyamuk ini mendapatkan virus dengan sewaktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DHEF atau orang yang tidak sakit tetapi dalam darahnya terdapat virus dengue. 3. Orang yang darahnya mengandung virus dengue tetapi tidak sakit dapat pergi kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain yang di tempat yang adanya nyamuk Aedes aegypti-nya. 4. Virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. 5. Bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. 6. Orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue akan menunjukkan gejala sakit atau demam setelah 4 atau 6 hari atau masa inkubasi. 7. Bila orang yang ditulari tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera mendapat DHF. 8. Nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung virus dengue seumur hidupnya dapat menularkan virus tersebut kepada orang lain. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang gejala dari demam berdarah. Yang pertama, panas badan mendadak tinggi, yaitu lebih tinggi dari 38 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 7 hari. Yang kedua, tampak bintik-bintik merah pada kulit
kalau kulit direnggangkan, bintik-bintik merah lebih terlihat jelas. 3. Kadang-kadang terjadi perdarahan di hidung atau disebut mimisan. 4. Mungkin terjadi muntah dan atau berak darah berwarna hitam dan bau amis. Yang kelima, perdarahan di lambung juga menyebabkan nyeri di ulu hati dan mual. Dan terakhir, tekanan darah penderita turun, denyutnya cepat dan lemas serta gelisah. Sedangkan ujung kaki dan tangannya dingin berkeringat. Bila tidak segera ditolong dapat menimbulkan kematian. Yang berikutnya, pertolongan bagi penderita DBD. Yang pertama, penderita diberi minum yang banyak. Yang kedua, penderita dikompres agar panasnya turun. Yang ketiga, penderita diberi obat penurun panas. Dan yang terakhir, secepatnya penderita dibawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Yang berikutnya, pencegahan demam berdarah. Yang pertama, demam berdarah dapat dicegah dengan berantas jentik dan hindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara 3M+, yaitu menguras tempat-tempat penampungan air atau bak mandi, WC, tempayan, ember, vas bunga, dan sebagainya setiap seminggu sekali. 3. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan drum. Yang keempat, mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar atau di luar rumah yang dapat menampung air hujan seperti kaleng bekas, botol plastik, dan tempurung kelapa. Yang kelima, menaburkan bubuk abate atau altozoid 2-3 bulan sekali di tempat air yang sulit dikuras atau tempat sulit air. Yang keenam, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang ketujuh, cegah gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, memakai obat repelan, memasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi, dan sebagainya. Yang kedelapan, untuk memberantas nyamuk dewasa bisa dilakukan dengan cara pengasapan dengan insektisida, memakai obat anti nyamuk, dan lain-lain. Tetapi cara pengasapan ini masih kurang efektif karena hanya berefek sementara dan dapat mencemari lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.